Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali lagi di acara podcast Gen Bincang, Genbi Tegal, Bincang-Bincang. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Fatwa Afini dari Genbi Komisariat Universitas Pekalongan yang akan menemani kalian pada episode podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang santai dan sharing-sharing tentang kegenbian. Tentunya saya nggak sendirian nih, karena ada dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Mas Fakih Nadim dan Mas Dadang Hermawan. Halo Mas Fakih, Mas Dadang. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat ini luar biasa bisa diundang Genbi lagi, kita bisa berkesempatan untuk nostalgia sama Genbi. Selanjutnya ada siapa? Oke, boleh bicara tentang kegenbian. Kira-kira Mas Fakih dan Mas Dadang ini di Genbi pada periode ini menjadi apa sih di Genbi? Boleh dijelasin nggak? Oh ya, kalau saya periode dari tahun kapan nih? Sekarang saya udah 2 tahun di Genbi. Mungkin 1,5 tahun, mohon maaf, 1,5 tahun di Genbi. Untuk yang tahun pertama saya menempati posisi di wakil ketua untuk tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2021 saya ditugaskan atau ditunjuk teman-teman untuk menjadi ketua Genbi Komisariat Universitas Pekalongan. Oke, kalau untuk Mas Dadang sendiri gimana nih? Wah, kalau aku ini sebetulnya kayak satu perjuangan sama Mas Fakih. Kebetulan kan kita juga pernah di satu Genbi, berarti tahun 2020 ya, Mas? Ya, 2020 kebetulan beliau juga jadi wakil ketua dan juga saya berada di posisi koordinator divisi gitu. Dan kemudian setelah selang 1 tahun saya tidak gabung ke kepengurusan Genbi karena ada kegiatan lain yang mengharuskan saya untuk ke sana. Kemudian saya kembali lagi gitu, welcome back gitu, comeback ke tahun 2022 ini. Dan alhamdulillah karena juga ditunjuk dari teman-teman yang semua dari kepengurusan Genbi untuk menjadi ketua di tahun 2022 ini. Oke, berarti sama-sama pernah menjadi ketua dan sekarang sedang menjabat ketua gitu ya Mas? Ya, Nah, betul banget. jadi kan di Genbi itu kan anggotanya banyak nih Mas, ada 50 orang kan. Nah, itu kan dari latar belakang yang beda-beda, terus pendidikan yang beda-beda. Gimana sih cara mengolah sumber daya anggota Genbi itu sendiri? Mungkin dari Mas Dadang dulu, silahkan. Kalau dari segi pengelolaan dari sumber daya yang kita lihat juga kalau di Genbi itu kan memang sangat banyak itu, sekitar 50-an anggota itu. Nah, dari 50 anggota itu mungkin kalau hanya satu orang yang akan mengondisikan mereka semua mungkin akan susah. Jadi diperlukannya kayak ada tim-tim baru lah. Misal kalau dari Genbi juga kan ada departemen-departemen yang lain di bawahnya atau divisi-divisi yang lain itu yang menaungi dari kinerja dari teman-teman semua biar mereka dapat berfokus terutama di bidang mereka masing-masing. Kemudian kalau dari segi pengelolaan mungkin salah satu hal yang memang perlu digerakkan itu adalah mulai dari komunikasinya, mulai komunikasi internal ataupun komunikasi personal dari tiap orangnya, kemudian komunikasi di wilayah lingkup bareng-bareng atau di kelompok tersebut. Oke. Mungkin seperti itu sih Mbak. Oke, itu kan dari pendapatnya Mas Dadang. Kalau dari Mas Fakih sendiri gimana nih? Ya, mengelola ya, bahasa mengelola itu kayak ribet banget, kita harus menuntun mereka masing-masing ya. Mengelola dalam arti kepemimpinan di saya itu kita kan sama-sama berteman. Nah, itu berteman dalam hal kita untuk mencapai satu tujuan. Nah, mengkomunikasikannya cukup gampang karena kita masuk Genbi itu kan punya semacam tuntutan dari Bank Indonesia untuk menjadi frontliner Bank Indonesia, terutama itu. Nah, maka dari itu saya sebagai ketuanya ini hanya mengkomunikasikan kepada teman-teman untuk tetap stay on track gitu loh. Jadi tetap pada jalannya. Jadi kalau semisal mereka itu melenceng dari track tersebut, maka saya harus mengendalikan si orang-orang tersebut. Nah, jadi kan mengelolanya harus sesuai dengan tujuan dari kegenbian itu sendiri. Nah,
memang memang tantangan banget buat saya selaku ketua, karena ini budaya di Genbi itu berbeda dengan budaya organisasi-organisasi yang lain, terutama di Universitas Pekalongan. Kalau di kita itu kan biasanya di organisasi di kampus terutama itu ada divisi, semacam divisi sumber daya manusia kayak SDM, ya itulah yang mengurusi orang-orangnya yang spesial untuk kayak terlibat atau mengurusi anggota-anggota agar aktif di dalam organisasi. Nah, di Genbi yang bertugas sebagai sebagai sumber daya itu BPH. Nah, berarti dari BPH harus bekerja aktif dan berperan sebagai sumber daya manusia yang mengurusi mereka. Tentunya BPH juga tidak bekerja sendirian, mereka harus bekerja sama dengan koordinator yang lain. Intinya itu harus sesuai dengan tujuan, diawasi oleh BPH dan dibantu oleh koordinator. Itu cara mengelola yang baik menurut saya gitu. Oke, tadi kan dijelaskan juga ada komunikasi dan di organisasi. Nah, terus gimana sih cara meningkatkan komunikasi dan koordinasi di dalam Genbi itu sendiri? Ini dari Mas Fakih, silakan. Komunikasi. Iya. Komunikasi kepada siapa tadi? Anggota Genbi itu. Anggota Genbi. Nah, untuk komunikasi ke anggota-anggota Genbi, kita harus paham yang seperti saya katakan tadi, bahwa kita harus paham dengan tujuan kita. Tujuan dari Genbi sebagai frontliner. Kita selama kita masuk kan kita sudah diberikan semacam kewajiban untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan lingkungan. Nah, kita harus mengkomunikasinya dengan baik, terutama para anggota. Anggota juga mempunyai perbedaan budaya-budaya organisasi juga seperti tadi. Mereka dibentuk dari budaya organisasi. Kalau dari saya kan dari Fakultas Ekonomi ya, tentunya orang-orang ekonomi punya ciri khas masing-masing. Kemudian Fakultas Kesehatan, Fakultas Pendidikan, dan fakultas-fakultas yang lain juga punya ciri khas masing-masing. Kita tidak bisa samakan mereka, kita tidak bisa memberikan arahan yang kayak universal. Kita harus mempunyai semacam strategi untuk bisa mengkomunikasikan orang-orangnya tiap fakultas seperti itu. Berarti dikembalikan lagi tentang latar belakangnya gitu. Kalau dari Mas Dadang sendiri gimana, Mas? Saya sepakat sih sama yang dikatakan sama Mas Fakih, karena pada dasarnya kan selain kita juga memiliki kayak tuntutan yang tadi udah dikatakan Mas Fakih, bahwasanya tuntutan kita kan karena kita mendapatkan beasiswa dan juga kita memiliki kewajiban sebagai frontliner, future leader, dan juga agent of change gitu. Nah, dari 3 komponen yang itu, mungkin kalau dilihat dari sistem dari organisasinya sendiri kan, kalau Genbi kan termasuknya kayak sebenarnya kayak masuk ke komunitas ya, yang juga memiliki tujuan-tujuan yang itu. Kemudian kalau perihal tentang pengkomunikasian itu memang seperti yang tadi saya katakan juga, komunikasi itu kan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan komunikasi kelompok dan juga komunikasi antar individu. Ya seperti tadi yang sudah disampaikan juga mengenai komunikasi secara pribadi terutama, karena konsep yang ada di organisasi kan kadang ada juga yang membawakan konsep bahwa organisasi merupakan anggota keluarga kita yang kedua atau kesekian. Nah, mungkin ketika kita komunikasikan secara personal ataupun pribadi, itu kita lebih menekankan pada rasa kekeluargaan itu. Jadi kita menganggap bahwa teman-teman di anggota Genbi adalah keluarga kita. Jadi bagaimanapun nantinya itu feedback dari mereka bagaimananya, yang terpenting adalah dari kitanya dulu. Kita mulai untuk bisa mengkomunikasikan secara kekeluargaan ke teman-teman yang lain gitu. Oke, jadi kan di dalam suatu organisasi itu kan pasti ada konflik, ada permasalahan. Nah, gimana sih cara menyelesaikan konflik dan permasalahan di Genbi itu sendiri? Apalagi kan Mas Fakih dan Mas Dadang itu kan pernah menjadi
pernah menjadi ketua dan sedang menjabat ketua. Nah, itu gimana caranya? Jadi Mas Fakih sendiri, silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat menarik nih. Bicara tentang konflik, sebelum ke tentang langkah-langkah, saya mau mengutarakan tentang 3 pandangan manusia tentang konflik itu sendiri. Ada 3 pandangan. Yang pertama tuh pandangan secara tradisional. Si orang-orang ini menganggap bahwa konflik itu semacam ancaman dan itu berbahaya. Jadi mereka berusaha untuk meninggalkan konflik itu sendiri, berusaha untuk kabur dari konflik, lari dari konflik, lari dari semacam bahaya lah. Nah, itu biasanya orang-orang yang kolot, orang-orang yang belum paham tentang konflik itu sendiri. Kemudian pandangan yang nomor 2 adalah pandangan secara hubungan manusia. Nah, hubungan secara manusia ini yaitu orang-orang yang menganggap bahwa konflik itu memang ada di dalam diri manusia. Jadi mereka wajar untuk mereka memahami bahwa konflik itu ada dan mereka menganggap itu tidak bisa lepas dari diri kita. Nah, tapi mereka tidak bisa mengolah konflik itu sendiri. Nah, yang nomor 3 ini yang paling mantap lah menurut saya. Itu ada pandangan manusia, itu pandangan yang nomor 3, pandangan interaksionis. Pandangan interaksionis itu adalah orang-orang menganggap bahwa konflik itu bisa dikelola untuk menjadikan suatu hal yang menarik, suatu hal yang bisa menciptakan ide-ide baru. Contohnya di dalam organisasi, contoh aja di Genbi ya, ketika Genbi itu dipimpin oleh satu orang yang hanya searah, jadi searah oleh ide-ide saya. Si para anggota ini atau para kooperator itu tidak mengutarakan ide-ide mereka, jadi kan tidak ada konflik itu. Cuma menganggap ide saya itu hanya setuju saja. Misal saya ingin mengadakan proker, yang paling gampang adalah proker podcast semacam ini, dan mereka hanya setuju, tidak timbul konflik, mereka tidak mengutarakan pendapat mereka, jadi tidak muncul ide-ide yang kreatif, tidak muncul ide-ide yang baru. Dan fakta pun mengatakan bahwa kalau konflik itu bisa dikendalikan, maka tingkat produktivitas dari organisasi itu akan meningkat. Jadi sejajar ini kurva produktivitas, ini kurva konflik, maka nilainya akan sama jika konfliknya itu bisa dikelola. Nah, di dalam organisasi terutama di Genbi, kita kan konfliknya pasti ada tuh. Berdasarkan kita kan harus, Genbi kali ini kan terdiri dari 3 komisariat. Kita harus terhubung dengan komisariat yang lain, semisal Unikal dengan sekarang berarti Gusdur. Nah, di antara kedua ini kan punya budaya masing-masing. Nah, ketika ada proker, itu kan akan menimbulkan semacam beda budaya. Itu pasti akan timbul konflik. Dan cara yang paling tepat untuk menangani konflik sendiri itu adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan perbedaan mereka masing-masing. Mereka punya perbedaan ini, kita punya perbedaan ini, jika digabungkan maka akan menjadi suatu keanekaragaman yang menarik. Nah, itu cara penanganan konflik yang pertama, yang paling bagus. Ada juga cara penanganan konflik yang kedua, yaitu dengan kompromi. Nah, misal ada perbedaan dua itu tidak bisa disatukan. Nah, kita harus memilih salah satu di antara dua itu. Jadi salah satu harus mengalah untuk bisa memilih langkah yang tepat, gitu aja. Berarti harus bisa kolaborasi atau kompromi kalau tiga seperti itu. Oke, jadi kan dari Mas Fakih kolaborasi dan kolaborasi atau kompromi. Yang paling bagus adalah kolaborasi menurut saya. Oke, kalau dari Mas Dorang sendiri gimana nih cara menangani konflik yang ada di Genbi? Kalau dari saya mungkin karena konflik yang terjadi di Genbi itu kan sebetulnya sangat beragam, mulai dari konflik internal dan juga konflik eksternal seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Fakih tentang hubungan kita dengan komisariat lain gitu. Mungkin kalau kita lebih menyoroti pada sisi konfliknya tersebut, kalau dari pepatah itu ada yang pernah mengatakan bahwasanya ubahlah konflik yang besar itu menjadi konflik yang kecil gitu. Jadi jangan malah sebaliknya, menjadikan sebuah konflik kecil menjadi malah tambah besar. Mungkin penyelesaiannya mungkin juga tadi sudah disebutkan mengenai kolaborasi dan juga yang terakhir apa Mas? Kompromi yang terakhir itu saya sih. Kalau bisa kita kolaborasikan sama teman-teman yang lain itu kan juga akan menjadikan sesuatu yang luar biasa gitu.
terutama kalau dari sisi internal dari Genbi sendiri itu kan kayak kolaborasi dari beberapa elemen yang ada di komunitas Genbi sendiri. Terutama kalau dari Genbi Unikal kan ada berbagai banyak program kerja atau program studi yang berbeda-beda itu. Nah dari keseluruhan perbedaan itu dijadikan satu, maka itu akan menjadi sebuah hal baru, malah hal yang membuat perubahan baru terutama di Genbi Unikal itu sendiri. Jadi harapannya juga ketika kita itu kita mendatangi sebuah konflik itu kita sebisa mungkin untuk bisa merubah konflik tersebut. Jadi katakanlah kita kendalikan dari konflik yang tadinya itu besar sekali itu kita kendalikan dan juga menjadikan konflik itu bukan menjadi konflik yang besar, tapi menjadi kecil. Ya, betul sih. Dari ini ya, dari pengalaman pribadi juga ya. Dari tiap komisar pasti ingin menunjukkan suatu hal yang prestasi yang bagus. Jadi tercipta kompetisi antar komisariat. Nah, itu kan juga menimbulkan konflik. Tapi sekarang adalah eranya era kolaborasi. Kita kalau dulu yang itu hanya mementingkan kompetisi, mementingkan diri sendiri, sekarang mulai dirubah mindset kita bahwa kolaborasi itu akan menciptakan suatu hal yang lebih baik. Bukan 1 tambah 1 hasilnya 2, tapi 1 tambah 1 bisa hasilnya 4 atau 8 itulah. 11 itu akan menimbulkan suatu pencapaian yang lebih baik lah daripada harus berkompetisi satu-satu gitu. Karena kalau kita lihat juga kayak kreativitasan dari teman-teman itu kan sebenarnya juga bisa dikelola dengan baik jika pemimpinnya juga baik. Jadi paling tidak ada keterbukaan lah dari teman-teman yang menjadikan segala masukan yang memang ada di benak dari teman-teman juga bisa tersalurkan dengan baik dan juga bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Oke, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Mas Fakih dan Mas Dadang itu ikut Genbi dari periode ke periode. Nah, itu pasti kan ada perubahan-perubahan kan? Nah, gimana sih cara mengatasi atau mengadaptasi perubahan serta mengembangkan organisasi itu secara berkelanjutan? Monggo dari Mas Dadang. Mengenai adaptasi, terutama adaptasi yang baru itu paling tidak kita punya kayak sebuah riset atau kita punya cari-cari referensi lah terkait dengan kebiasaan baru ataupun adaptasi baru itu. Mungkin kalau yang baru kan mungkin dari program kerja ataupun dari sistem-sistem yang lain, itu mungkin kita berupaya untuk mencari informasi mengenai hal tersebut dan juga kita melihat kondisi yang ada di lapangan juga mengenai perubahan tersebut. Apakah ketika perubahan tersebut dilakukan di lapangannya itu akan seperti apa, atau dampak-dampak yang mungkin akan ditimbulkan seperti apa, ataupun mungkin kalau yang kita soroti lebih kepada keuntungan yang dapat dihasilkan ketika kita mulai beradaptasi tersebut. Hal tersebut juga ada kaitannya tentang keberlanjutannya. Ketika kita sudah punya riset yang bagus, kemudian kita sudah tahu nih keuntungan dan juga kekurangan ataupun nanti hal-hal negatif yang dapat muncul dari perubahan tersebut, kita juga bisa sambil memikirkan bagaimana cara mengatasi hal-hal yang memang negatif dari perubahan tersebut bisa kita halang untuk terjadi. Ya mungkin seperti itu Mbak Fatua. Oke, kalau dari Mas Fakih sendiri gimana nih? Tadi tentang adaptasi dan pengembangan dari organisasi. Iya, betul banget. Nah, yang namanya organisasi itu berkembang pasti tercipta sebuah perubahan. Nggak mungkin dong kita nggak mengalami perubahan. Kalau nggak mengalami perubahan berarti kan stuck sampai di situ. Iya, nggak berkembang ya gitu ya. Nah, yang saya amati selama saya di Genbi kan berarti sudah 3 tahun lah katakan, walaupun 2,5 tahun. Tahun pertama itu merupakan sistem try and error. Di zaman kepemimpinan Mas ini kita belum tahu nih Genbi itu seperti apa. Kita harus bertanya-tanya pada kakak-kakak atau Genbi komisaris yang lain dari UIN, dari UPS. Kita harus bertanya-tanya dan terus kita coba. Kalau error berarti kan tidak pas diterapkan di Genbi Unikal. Nah, kemudian di tahun berikutnya kebetulan saya yang memimpin, itu merupakan tahun pembentukan sistem. Mulai tercipta nih
segala sesuatu yang tidak perlu digunakan atau segala sesuatu yang harus digunakan di Gen B. Berarti kan kita harus menciptakan sebuah sistem itu sendiri, kayak semisal surat menyurat atau struktur organisasi dan lain sebagainya, tupoksi. Nah, itu mulai terciptalah sebuah sistem. Di tahun ketiga, tahun kepemimpinannya Dadang, itu mulai terjadi pematangan sistem. Dari yang tadinya sistemnya masih mulai berkembang, nah di tahun kepemimpinan Dadang mulai terjadi pematangan. Nah, otomatis Gen B yang sekarang pastinya akan lebih baik daripada Gen B yang saya pimpin. Nah, untuk perkembangan keberlanjutan itu melalui berbagai macam proker yang bisa berlanjut ya. Misal proker-proker yang bermanfaat bagi anggota Gen B tentunya, yaitu tentang kewirausahaan atau yang bisa berkelanjutan lah. Nah, kewirausahaan sendiri kan ini punya tujuan untuk kayak inilah, mendapatkan income atau mendapatkan kas dari selain pendapatan yang lain. Jadi kan kita bisa mengolah, kalau sudah berkembang kan, misal dari tahun pertama, tahun terbentuknya kewirausahaan itu sendiri kayak Gen B hidroponik itu kan baru try and error lah. Kemudian tahun berikutnya kedua otomatis sudah punya sistem. Nah, income pasti bertambah. Nah, setelah income bertambah pasti ada pengolahan yang berikutnya, punya ide-ide yang berikutnya. Nah, itu otomatis dimulai dari kewirausahaan pasti akan berkembang ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Berarti proker-proker yang perlu dikembangkan itu proker kewirausahaan, karena dampaknya dari mulai nol sampai ke titik berikutnya pasti akan berlanjut. Yang namanya kewirausahaan pasti ada proses dari proses kematangan. Seperti itu. Ya, seperti itu, Fatwa. Oke. Nah, terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan dan motivasi untuk anggota Gen B Komisariat Universitas Pekalongan yang selanjutnya? Dari Mas Fakih mungkin? Untuk selanjutnya, Iya. untuk anggota Gen B ya. Untuk Gen B ini, kita di sini kan dalam hidup ini kan punya hak dan kewajiban ya teman-teman ya. Iya. Nah, untuk hak, kalian sudah mendapatkan uang dari Bank Indonesia itu sendiri. Nah, kewajibannya kita harus di dalam ini kan kita tidak bisa memberikan feedback berupa uang lagi kan. Kita sudah berutang kepada BI melalui uang. Nah, kita harus membayarnya dalam bentuk kegiatan sosial, kegiatan proker-proker yang ada di Gen B yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, yang bisa bermanfaat untuk perkembangan dari BI dan sebagai frontlinernya Bank Indonesia itu sendiri. Jadi kita harus menaati kewajiban kita setelah kita mendapatkan hak yang diberikan oleh kita, seperti itu sih. Oke, ini tentang hak dan kewajiban ya tadi. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dari Mas Dadang sendiri gimana nih? Ya, kalau mungkin dari saya itu mengenai dengan tugas dari Gen B itu sendiri, itu kan yang pertama memang kita itu menjadi tangan panjang dari kebijakan dari Bank Indonesia. Jadi selama kita memang masih punya tanggung jawab di situ, harapannya juga bisa dilaksanakan. Kemudian mengenai tentang agen of change atau change agen atau agen-agen perubahan. Jadi harapannya dari kepengurusan Gen B, karena sudah melihat dan juga sudah memperhatikan dari kepengurusan sebelumnya, itu kan pasti ada yang namanya kayak sistem error gitu. Jadi ada yang perlu diperbaiki. Nah, ketika dalam sistem perbaikan tersebut, harapannya itu kan juga kita menawarkan kayak sebuah perubahan gitu. Jadi harapannya ketika ada sebuah perubahan ataupun kebijakan-kebijakan baru, itu kita tidak semata-mata hanya langsung menutup untuk tidak dijalankan. Paling tidak kita harus bisa membuka pikiran dan juga membuka hati kita untuk bisa menjalankan sebuah perubahan tersebut. Karena pada dasarnya perubahan yang besar juga dimulai dari perubahan yang kecil terlebih dahulu. Kemudian juga karena kita sebagai anggota Gen B, kepengurusan Gen B, kita diharapkan untuk bisa menjadi future leader di masa yang akan datang. Jadi kita adalah pemimpin-pemimpin yang berada di masa yang akan datang. Jadi harapannya dari tugas-tugas tersebut kita bisa menjalankan dengan sebuah keikhlasan, terutama karena kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hal tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke.
Seperti itu Sobat Genbi, bincang-bincang kita episode kali ini seru banget ya. Tadi ada gimana cara mengatasi konflik, gimana kita berkomunikasi di dalam suatu organisasi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada episode kali ini sudah sharing-sharing pengalamannya di Genbi. Dan itu dia podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.